Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Hana Rohadatul Aisy dari kampus TCB kelas MBS 19B. Kita akan mengenal ormas. Sebelumnya, apa itu ormas? Nah, mari kita mengenal ormas. Jadi yang akan saya bahas di sini untuk mengenal ormas, yang pertama ada sejarah ormas, kemudian tujuan dan fungsi ormas, asas, ciri, dan sifat ormas, dan ormas yang ada di Indonesia apa saja. Oke, jadi karena ormas di Indonesia ada banyak, jadi sejarahnya juga banyak macam-macam. Ada Jamiyatul Khair, didirikan pada 17 Juli 1905 di Jakarta. Organisasi ini awalnya dia beraktivitas di bidang pendidikan dan mengirim para pelajar itu ke Turki. Nah, organisasi ini satu-satunya organisasi pendidikan modern yang ada di Indonesia. Guru-gurunya juga didatangkan dari Tunisia, Sudan, Maroko, Mesir, dan Arab. Nah, selanjutnya ada Syarikat Islam. Organisasi Islam di Indonesia juga nggak lepas dari Syarikat Islam ini. Organisasi yang awalnya bernama Syarikat Dagang Islam pada tahun 1905, kemudian namanya berubah menjadi Syarikat Islam pada tahun 1912. Nah, organisasi ini awalnya bergerak di bidang keagamaan serta bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup bangsa dan perniagaan. Namun, karena berkembangnya waktu, jadi syarikat ini menjadi gerakan politik dan sosial serta dakwah Islam. Kemudian ada lagi Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI, dibentuk untuk menjadi wadah bagi ormas-ormas yang ada di Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan. Nah, beberapa ormas Islam anggota MIAI ini adalah contohnya nih Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, Partai Syarikat Islam Indonesia, Al-Khairiyah, dan lain sebagainya, ada banyak. Awalnya MIAI ini hanya menjadi koordinator untuk berbagai kegiatan. Kemudian karena berkembang terus, dia menjadi wadah yang mempersatukan para umat Islam tanah air untuk menghadapi politik Belanda yang memecah belah para ulama dan partai Islam. Selanjutnya ada Masyumi. Masyumi ini masuk dalam sejarah organisasi Islam di Indonesia sebagai pengganti MIAI. Kemudian bertujuan untuk didukung oleh Jepang untuk memperkokoh persatuan umat Islam di Indonesia dan meningkatkan bantuan dari kaum muslimin pada kegiatan perang Jepang pada saat itu. Kemudian ada NU, Nahdlatul Ulama. Arti NU sendiri atau Nahdlatul Ulama ini adalah kebangkitan Islam. Nah, NU ini adalah ormas Islam yang didirikan oleh para ulama pada tahun 1926. Banyak pondok pesantren yang didirikan NU ini di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, NU juga mengelola sekolah-sekolah seperti SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Kemudian ada Muhammadiyah, didirikan pada tahun 1912 di Jogja. Nah, pada saat itu kondisi umat Islam sedang berada pada titik rendahnya. Hampir seluruh rakyat Indonesia ini mengalami keterbelakangan pendidikan, kemakmuran, dan tingkat ekonomi yang parah. Nah, kemudian tidak memiliki kekuatan dalam bidang politik. Nah, tujuan Muhammadiyah didirikan ini untuk menegakkan dakwah Islamiyah seluas-luasnya, mencakup segala bidang, termasuk tadi ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dakwah, dan banyak lainnya. Selanjutnya ada lagi Persis, Persatuan Islam, bagian dari organisasi Islam di Indonesia, didirikan pada tahun 1923. Nah,
untuk menghilangkan bid'ah, kufarat, takhayul, dan lain sebagainya masih dipraktekkan umat Islam. Nah, Persis ini didirikan. Tujuan awalnya bagus, yang kemudian berkembang menjadi suatu yang meresahkan bagi kelompok lain yang tidak setuju dengan pemikiran Persis ini. Bahkan tokohnya yang muncul belakangan ini tidak memiliki kualifikasi yang setara dengan pendahulunya dalam hal keilmuan, akhlak, kecerdasan, sehingga masyarakat menunjukkan penolakan. Selain itu, Persis juga mendirikan masjid tersendiri yang diberi stempel Persis gitu. Makanya terjadi penolakan oleh masyarakat. Kemudian lanjut ada Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ormas dalam sejarah organisasi Islam di Indonesia. Ormas ini, maksudnya Al-Irsyad Al-Islamiyah ini, didirikan pada tahun 1913 oleh keturunan Arab. Tujuannya untuk pergerakan di bidang pendidikan dan dakwah, juga memperlancar bahasa Arab dan bahasa Al-Quran. Selanjutnya ada PUI, Persatuan Umat Islam, gabungan dari dua organisasi Islam yang ada di Jawa Barat, yaitu Persyarikatan Umat Islam dan Organisasi Al-Ittihad Al-Islamiyah yang tadi. Kemudian juga dia mendirikan banyak sekolah serta pondok pesantren di Jawa Barat. Lanjut ada Tawalib Sumatera. Nah, ini didirikan pada tahun 1920. Pengembangan dari surau jembatan besi yang berdiri pada tahun 1899 di Padang Panjang, sehingga dia Tawalib Sumatera ini menjadi organisasi pendidikan yang lebih modern dan lebih teratur. Selanjutnya ada PERTI, Persatuan Tarbiyah Indonesia. Ini kumpulan dari sejumlah ulama terkemuka di Minangkabau. Mereka mendirikan PERTI ini pada tahun 1930 di Bukit Tinggi. Bidang usaha PERTI ini pada bidang pendidikan dan dakwah Islam. Kendati demikian, PERTI juga pernah terjun ke dunia politik sebagai partai politik. Selanjutnya ada Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, organisasi yang menaungi para cendekiawan Muslim Indonesia, didirikan oleh ilmuwan Muslim atas dukungan birokrasi pada tahun 1990. ICMI ini bergerak dalam bidang dakwah lewat jalur struktural dan birokrasi negara. Nah, selanjutnya ada tujuan ormas. Apa sih tujuan ormas? Kenapa ormas harus didirikan? Pertama, tujuan dari ormas sendiri adalah untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat. Kemudian ada juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan, mengembangkan kesetiakawanan, sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan masyarakat, juga untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan mewujudkan tujuan negara. Itu tadi adalah tujuan ormas. Kenapa ormas dibangun? Selanjutnya, fungsi ormas. Apa saja fungsi ormas? Pertama, untuk pemelihara dan pelestari nilai, norma, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu juga sebagai pemberdayaan masyarakat, penyaluran aspirasi masyarakat, pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi, penyaluran kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota atau tujuan organisasi. Juga masih banyak fungsi ormas lainnya. Nah, ormas ini memiliki asas, ciri, dan sifat. Asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila, juga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Ingat, tidak
bertentangan. Meski ormas juga dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita, ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD tahun 1945. Hal ini tentunya berbeda dengan kebijakan ormas di masa silam yang mewajibkan seluruh ormas berasaskan Pancasila. Sementara itu, untuk sifat kegiatan, ormas tentunya harus dibedakan dengan organisasi lainnya. Tujuannya memang untuk memperoleh keuntungan seperti CV, PT, dan lain-lain. Dalam melaksanakan kegiatannya, ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis. Kemudian ada lagi ormas yang ada di Indonesia. Apa saja ormas yang ada di Indonesia itu? Sebenarnya ada banyak. Ini ada beberapa. Yang pertama ada Al-Irsyad Al-Islamiyah, Al-Ittihadiyah, Al-Wasliyah, Dewan Dakwah Islamiyah, DDII, Dewan Masjid Indonesia, Forum Umat Islam, dan lain sebagainya. Ormas di Indonesia itu kalau menurut UUD kalau nggak salah ada sekitar 205, tapi ini ada beberapa saja yang saya cantumkan. Mungkin itu saja pengenalan kita tentang ormas. Mohon maaf dari saya apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.